warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang udah datang pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Baik ya, nggak ada yang sakit ya hari ini ya? Sedikit tapi tetap semangat. Capek ya? Ya capek. Biasa emang namanya juga ada sore ya. Iya. Jadwal padat ya semuanya ya? Sore tadi. Padat merayap. Iya Pak. Terus kalian udah tahu belum sini mau ngapain? Belum tahu ya? Belum lah. Belum tahu pada mau ngapain di sini? Belum tahu. Jadi kalian di sini bimbingan kelompok. Ada yang udah pernah ikutin bimbingan kelompok? Belum sama sekali dari kalian? Pertama kali. Baik. Jadi Bapak terangkan terlebih dahulu ya. Oke. Apa itu bimbingan kelompok? Jadi bimbingan kelompok adalah suatu pemberian informasi yang diberikan oleh pemimpin kelompok kepada anggota kelompok untuk bertujuan mencegah terjadinya masalah. Nah, sampai saat ini kalian paham belum nih tentang pengertian tadi bimbingan kelompok? Paham, Pak. Paham ya semuanya ya? Alhamdulillah. Nah, Bapak pengen nanya nih ke kalian. Kalian datang ke sini nih secara sukarela apa dipaksa sama teman-temannya yang lain? Sukarela ya? Iya. Bagus kalau kalian udah sukarela. Nah, kalian juga nanti waktu diskusi ketika kalian ingin mengutarakan pendapat, kalian utarakan saja ya, jangan malu atau ragu atau gugup gitu ya. Oke, baik, Pak. Nah, kalian udah tahu belum kenapa kita duduk lingkar ini? Belum tahu kan? Belum tahu ya. Jadi kita agar bisa berinteraksi sama semuanya gitu. Jadi kita bisa melihat langsung melihat ke semua arah gitu. Sampai sini ngerti ya kenapa kita duduk melingkar ini? Ngerti, Pak. Ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan diskusi kita sepakati dulu nih waktu bersama. Kira-kira nih dari kalian semua mau berapa lama bimbingan kali ini? 45 menit. 45? 30. 30? 45 ya? Ya pas masuk ke jam depannya. Oh ya, jadi kita sepakati semua 45 menit. Ya Pak. Lo udah saling kenal belum nih satu sama lain? Belum kenal ya? Belum. Baik, mungkin kita kenalan terlebih dahulu ya. Mungkin dari Bapak, nama Bapak Riko. Mungkin dari Mbaknya? Nama saya Sidrakania Sidrakania. Oh, Mbak Kania. Saya Sarul. Mas Sarul. Ya. Oh ya. Daerah Bangka. Ya, Nama saya Agian Farhan Sarangmandar, biasa dipanggil Agian. Agian, Mas Agian. Nama saya Musofia dari dipanggil Mus. Mbak Mus. Saya Ardani. Panggil Ardan. Ardan. Mas Ardan. Baik, mungkin kita udah kenal satu sama lain ya jadinya ya. Kalian semua kayaknya tegang banget nih. Padahal belum mulai kegiatan. Mungkin kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar kita lebih enjoy lagi, biar relax. Soalnya tegang-tegang banget mukanya nih. Mungkin kita ice breakingnya polisi tumpang nanya ya. Oke. Kalian udah numpang nanya. Kalian udah tahu semua kan permainan itu? Sudah ya? Udah. Baik, kita nggak usah Bapak santai lagi kan ya? Iya. Udah tahu kan ya? Tahu. Baik. Langsung ayo. Ini ya, Pak. Gini ya. Oke. Ah, 1, 2, 3. Polisi numpang tanya. Sebentar. Atas nama Buah-buahan Yang dimulai dari Arul. anggur. Oh, ke sini ya? Ya, ke kanan ya. Ke kanan ya. Ulang lagi, Iya, Pak. kita ulang lagi. Konsep. Bapak juga lupa tadi ngomong yang Oh, muter iya. ke kanan. Iya, Pak. Kita ulang. Oke, Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Yuk. 1, 2, 3. Polisi numpang tanya. Sebentar. Atas nama buah-buahan dimulai dari Mbak Mus. Apel, Anggur. Srikaya. Strawberry, Jeruk. semangka, Mangga. Cukup kali ya? Cukup. Cukup ya? Nah, begitu akhirnya bisa ini.
bisa semangat lagi, ada semangatnya. Nah, Bapak minta dari salah satu dari kalian nih jelasin lagi tentang bimbingan kelompok yang Bapak jelasin tadi. Ada yang bisa nggak? Saya Pak, saya. Iya, silakan. Tadi itu yang saya tangkap bimbingan kelompok itu pemberian informasi Iya. dari Bapak Ya, kepada kita untuk yang bertujuan untuk mencegah kalau nggak salah Pak. Itu ya betul. Oh iya iya. Tepuk iya. tangan dulu untuk Mas Arul kalau bisa gitu ya. Nah, jadi Bapak jelasin lagi ya. Jadi bimbingan kelompok itu suatu proses pemberian informasi yang diberikan oleh pemimpin kelompok yaitu Bapak kepada anggota kelompok yaitu kalian semua sebagai anggota kelompoknya untuk mencegah terjadinya masalah. Nah, kabar Bapak batuk nih, biasa lagi panas ini kan. Iya Pak, emang cuaca panas banget hari ini Pak. Nah, kalian sebelum masuk ke kegiatan selanjutnya, Bapak mau nanya nih ke kalian, udah siap belum Siap Pak. untuk Siap, mengikuti siap, kegiatan siap. selanjutnya? Siap kan ya? Siap. Siap. Alhamdulillah siap. Nah, di bimbingan kelompok juga ada 2 topik. Yang pertama ada topik tugas, yang kedua ada topik bebas. Bapak jelaskan terlebih dahulu ya, karena mungkin kalian belum pernah mengikuti bimbingan kelompok, jadi Bapak jelasin. Jadi pertama ada topik bebas. Jadi topik bebas itu mengenai kayak yang masih trending gitu. Kayak misal yang lagi trending di media sosial apa, nanti kita bahas. Jadi topiknya dari kalian semua, jadi kalian menyebutkan satu-satu tentang topik-topik yang lagi trending sekarang. Nah, yang kedua ada topik tugas. Kalau topik tugas itu dari Bapak yang menyiapkannya. Untuk bagian tentang topik kalian udah ngerti semua ya? Mbak ada pertanyaan, kalau Ya. yang topik bebas itu boleh jadi masalah pribadi atau tidak? Nggak boleh. Jadi masalah yang lagi trending di semua orang tahu gitu. Oh gitu Kayak ya Pak. misal yang lagi trending akhir-akhir ini tentang statue gitu kan semua orang tahu. Nah, iya, itu. iya. Jadi kita bisa bahas itu nanti. Oh iya. Tapi karena kita lagi pada kegiatan ini kita membahas tentang topik tugas, jadi mungkin lagi di pertemuan selanjutnya nanti kita bahas gitu. Jadi untuk sekarang topik tugas So, dulu. topik tugas terlebih dahulu. Nah, topik tugas yang Bapak sampaikan ke kalian nanti materinya tentang manajemen waktu. Dari kalian nih, tahu nggak sih apa itu manajemen waktu? Ya, silakan. Mbak. Mengontrol waktu dengan baik Pak. Ya, yang lainnya? Ya, silakan. Mengatur waktu dengan tepat dan efisien, Mbak. Betul, yang lainnya? Ada? Ya, jadi mengelola waktu atau manajemen waktu itu adalah cara mengelola waktu dengan efektif dan efisien. Betul kata Mas ya tadi, kata Mbaknya juga. Jadi manajemen waktu itu adalah sesuatu cara untuk mengelola waktu dengan baik atau efektif. Nah, kalian bentar, Bapak pengen nyediain kertas terlebih dahulu buat kalian. Mungkin kalian bisa tuliskan ya kegiatan kalian hari ini apa aja biar Bapak tahu kalau kalian tuh manajemen waktunya gimana gitu. Sebelum Oh, iya. kita ke selanjutnya. Oh ya boleh Pak. boleh. Iya, iya, iya. Mungkin Dibagi, bisa Pak? dibagi ya. Dia langsung ngomong. Ini Mbak, kan doprak ya. Ya dari silakan tuliskan kegiatan kalian hari ini apa aja nanti. Ya mungkin semenit cukup lah ya. Udah Pak. Ya udah semua. Ya mungkin Mas Arul udah nulis apa? Kegiatan hari Ya. ini apa? Mungkin saya waktu pagi itu olahraga dulu Pak. Olahraga. Nah terus tadi mengerjakan tugas Pak. Mengerjakan tugas. Siang hari itu mengerjakan tugas Pak saya. Jadi kan tadi ada kelas yang mengerjakan tugas. Nah, mungkin itu aja sih saya Pak. Nah menurut kalian kegiatan Mas Arul tadi itu sangat efektif atau tidak? Efektif. Tapi dia dari pagi sampai siang pagi olahraga, Olahraga. terus ada jeda. Ya. Mas jeda. Arul ngapain? Nah jeda itu saya main HP sih Pak. Main HP-nya ngapain tuh Mas? Ya cuma scroll TikTok Oh. gitu Pak. Jadi, nah Bapak pengen tahu, menurut kalian waktu Mas Arul scroll TikTok itu, apakah dia bisa mengelola waktunya dengan baik? Kadang baik, kadang juga.
ada sisi baiknya, ada Iya. sisi buruknya. Nah, mungkin bisa sebutin sisi baiknya apa, sisi buruknya apa? Ya mungkin kalau sisi buruknya itu waktunya bakalan ketunda. Kalau sisi baiknya mungkin dia butuh refreshing. Ya. Karena habis dari olahraga kan capek ya Pak ya, istirahat dulu. Ya mungkin karena sesuatu pasti kan ada negatifnya tapi ada positifnya juga ya. Tapi kalau misalnya kebanyakan negatifnya berarti kan itu tidak baik buat dirinya. Mungkin daripada dia mengerjakan scroll TikTok tadi, mending lebih ke ngerjain tugas yang ada. Oh, berarti saya di siang hari itu Di aturan dibagi juga yang waktu Ya. pagi itu setelah olahraga ya Pak? Iya. Oh, jadi nggak dari siang gitu. Nah, kalian udah tahu belum nih cara mengelola waktunya Nah, gimana? itu Pak yang saya bingung. Jadi kadang saya bingung buat Ya. bagi waktunya. Kalian udah tahu belum nih cara Iya, mengelola? saya. Ya, silakan. Bikin jadwal Pak. Bikin waktu. jadwal, betul. Iya. Yang lain, ya silakan. Mungkin memprioritaskan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan. Ya. Seperti tugas. mungkin. Ya, betul. Yang lainnya ada? Baik, Bapak jelaskan ya. Baik Pak. Jadi cara mengelola waktu yang baik itu yang pertama kita lakuin adalah buat daftar tugas terlebih dahulu. Jadi kita membuat daftar tugas dulu nih. Kayak misal Mas Sarul tadi di hari Jumat ada tugas MTK misalnya ya. Iya, Pak. Kita buat tugas, kita buat dulu daftar tugasnya ada apa aja di hari itu. Nah, setelah kita buat daftar tugas, kita tetapkan prioritasnya nih. Jadi dari tugas itu prioritasnya terlebih dahulu yang mana? Ngerti sampai situ Oke, guys? baik. Nah setelah kita udah tetapin prioritasnya, kita buat jadwal. Betul kayak Mbak Musi tadi kata bilang buat jadwal. Jadi udah kita buat daftar tugas, buat target prioritas kita. Yang terakhir kita buat jadwal lah. Dan yang paling penting Mas, di nomor 4, poin keempat, kita konsisten melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal. Untuk sampai sini Mas Sarul ngerti cara ngatasinya? Ngerti Pak? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi tentang Mungkin cukup Pak. mungkin cukup ya? Dan yang lain? Mungkin dari yang lain Cukup Pak. cukup ya? Nah, menurut kalian nih, sepenting apa sih kita bisa memanajemen waktu buat diri kita sendiri atau buat orang lain, dampaknya itu? Saya Pak. Hah? Jadi manajemen waktu itu penting karena untuk lebih disiplin dalam waktu Pak. Kita mengelola waktu lebih baik. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Iya, itu. Ya enggak. Kadang-kadang ada sih Pak, kalau yang kadang-kadang bilang Ya. Yang lainnya ada? Biar Iya, Pak. hidupnya lebih tertata Pak. Biar kita nih tahu jam segini kita mau ngapain, jam segini mau ngapain gitu Pak. Oh, Jadi kita iya. nggak bingung. Mungkin dari teman-teman semua bagus ya. Jadi emang manajemen waktu itu sangat penting sekali sebenarnya. Hal kecil yang kita lakukan itu sebenarnya ada yang bermanfaat dan ada yang tidak. Dengan kita memanajemen waktu itu sangat berarti di kehidupan kita. Biar bisa kita menyeimbangkan kehidupan kita gitu. Jadi kita tidak perlu lagi membuang-buang waktu yang sia-sia gitu. Nah, menurut kalian semua nih, tahu nggak sih manfaatnya apa aja? Saya Pak. Jadi lebih disiplin kitanya. Ya. Udah sih paling. Yang lainnya? Cukup Pak. Tertata dari itu Pak. Oh ya betul, tertata. Tertata. Yang lainnya mungkin ada ini. biar nggak sering telat Pak kalau udah jam sekolah. Ya betul sekali Mbak Mus. Ya, sebenarnya manfaat dari manajemen waktu itu sangat banyak ya. Salah satunya kayak disebutin dari mas-mas dan mbak-mbaknya sekalian, kayak lebih tertata, jadi nggak gampang telat, disiplin ya. Sama tadi apa Mbak? Disiplin juga ya, sama berarti ya. Berkata sebenarnya sama itu. Dan manfaatnya itu menyeimbangkan kehidupan kita gitu. Jadi ya, jadi manfaatnya itu betul yang dikatakan dari kalian semua sangat bermanfaat sekali. Nah, untuk pembahasan kita tentang manajemen waktu kali ini, apakah sudah ini kalian sudah mengerti? Ngerti Pak. Ngerti semua nih ya? Ngerti. Nah, Bapak minta dong dari kalian buat menyimpulkan tentang diskusi kita tadi. Saya Pak. Ya, silakan Mas. Jadi pentingnya dalam manajemen waktu yang pertama
kita bisa coba untuk membuat jadwal kegiatan harian ya Pak ya. Iya, betul. Lalu yang tadi yang terpenting Pak, yang nomor 4 tuh apa tadi Pak? Konsisten. Konsisten dalam mengikuti jadwal. Iya. Itu tadi. Nah, terus ada manfaatnya dalam manajemen waktu, yaitu lebih disiplin, lebih tertata gitu Iya. banyak. Dan tadi itu bisa menyeimbangkan di Iya, kehidupan. kehidupan. Gitu. Udah sih, Pak. Ya betul. Beri aplaus buat Mas. Siapa tadi? Arya. Arya. Buat Mas Adar ya. Kalau sudah menyimpulkan. Ya, jadi betul. Jadi manajemen waktu itu sangat bermanfaat sekali ya buat kita. Karena dengan manajemen waktu kita dapat mengatur waktu dengan efektif dan efisien. Kita tidak usah membuang-buang waktu kita dengan kegiatan yang tidak bagus lah buat kita ya. Karena manfaatnya banyak sekali, terus dampaknya juga ke diri kita banyak. Caranya tadi udah Bapak jelaskan kepada kalian semua ya. Kalau yang pertama itu buat daftar tugas, yang kedua itu tetapkan target prioritas, yang ketiga buat jadwal, yang keempatnya konsisten melakukan kegiatan sesuai jadwal. Mungkin karena waktunya udah habis ini, kalian udah 45 menit, Bapak juga ada pertemuan di dengan kelompok lainnya. Mungkin Bapak akhiri dulu. Sebelum Bapak akhiri nih, dari kalian semua sampaikan kesan pesan tentang pembahasan kita kali ini. Seru sih Pak. Seru ya. Asik pembahasannya. Menambah wawasan. Iya. Tahu ngatur waktu. Mengelola emosi. Mengatur waktu. Ya. Mungkin kita bisa adain kegiatan bimbingan kapan lagi nih? Minggu depan. Minggu depan. Di hari dan waktu yang sama. Oh boleh Mas. Tempatnya beda juga. Tempatnya beda juga nggak kok, boleh. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Kalau Bapak ada salah kata kepada kalian, Bapak mohon maaf. Mungkin sebelum kita pergi atau kita tutup acara ini, kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya hati-hati ya di jalan ya. Iya, Pak. Awas, pelan-pelan aja bawa motornya ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.